melazimi, menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah panjenengan semua menuju rumah Allah ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetaplah tercurahkan pada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya istiqomah hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal kajian pada sore ini semestinya adalah Ustadz Abdul Aziz qadarullah, beliau ada halangan di jalan, sepedanya trouble, jadi beliau izin atau agak telat apa izin gak hadir. Jadi ini versi dadakan ya, versi tahu bulat ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niatan panjenengan, tidak mengurangi semangat panjenengan dalam rangka thalabul ilmi. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi berkenaan cara bersyukur kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Begitu pentingnya rasa syukur di dalam kehidupan ini, bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW yang notabene beliau yang maksum, beliau yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap melaksanakan ibadah sebagai bentuk rasa syukur. Sampai-sampai kaki beliau bengkak. Bahkan pernah suatu waktu para sahabat itu pernah sholat bermakmum kepada Rasulullah sampai nggak kuat. Rakaat pertama dibaca surat Al-Baqarah, selesai sampai selesai. Begitu selesai, sahabat yang di belakang ini batin, alhamdulillah selesai. Dipikir selesai Al-Baqarah langsung ruku. Ternyata lanjut lagi Ali Imran. Wes mulai sing pinggir tembok mulai SMP suara. Nggih. Iku wis mulai ya gak ngomong, ngruntul dalam hati. Waduh, kemari-mari. Itu lah, kelas sahabat aja sampai gak kuat. Bahkan sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, sampai lihat suaminya yang baginda Rasulullah SAW itu sholat sampai begitu khusyuknya, sampai kakinya bengkak, sampai beliau memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai suamiku, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa engkau masih seperti ini? Maksudnya beribadah sampai segininya, sampai kaki engkau bengkak. Rasulullah menjawab, ya Allah, wahai istriku tercinta. Jangan nanti bukti di balik kali suaminya, wahai istriku tercinta, nanti salahkah jika aku ini menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Itu jawab Rasulullah. Padahal beliau telah dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih beribadah kepada Allah, masih sholat sampai kaki beliau bengkak. Lah kita hari ini surga gak dijamin, kaplingan surga ya gak duwe. Krungu hayal sholat, sing nyantai, sing nutup no masa iki lho, salah kosong kok. Ngoten ta, Bu? Ya, sing nang pasar, waduh, pasar rame-rame ini
Ada. Jadi saking pentingnya rasa syukur, sampai-sampai Rasulullah melakukan ibadah sholat itu sampai kakinya bengkak. Itu tauladan kita. Suri tauladan kita. Ya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-18 disebutkan bahwa manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka surat An-Nahl ayat 18. Betul enggak? Iya. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini suatu tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek awakmu ngitung-ngitung nikmat sing tak wenehi dari Allah. Ya, sajangi Allah ngoten. Niscaya itu pasti tidak dapat diragukan lagi. Pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Pernah ada kisah ini. Seorang Yahudi yang ahli ibadah, hidupnya sepenuhnya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pedenya dengan ibadahnya, sampai-sampai dia rumongso bahwa dia akan masuk surga karena ibadahnya. Begitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan, ibadahmu sampai ini ditimbang sama nikmatnya satu biji mata saja, tidak ada apa-apanya. Jadi ibadah orang Yahudi tadi yang seluruh hidupnya diuntukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat sebiji mata. Tidak ada apa-apanya. Iya. Saya pernah sampaikan di sini. Begitu nikmat mata itu, masya Allah. Apa? Ketip aja wis, ya. Jenengan boten saged ketip 10 menit aja wis, ya ora rasane. Melek terus ini. Iso-iso keluar air mata. Iya. Padahal itu hanya nikmat ketip. Pernah saya sama juga nikmati yang saya kentut ya nopo. Kayak iso kentut sedino nih wis. Ya nopo rasane. Munek kok tengi. Iya. Makanya Allah sampai menantang. Dan jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surat An-Nahl itu dapat dipastikan karenanya tugas yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah bersyukur. Karena begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan begini saya jenengan saged rawuh teng mriki, jenengan saged hadir mriki, saged lenggang mirengaken ngomong ngeten iki. Ini kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Nggak bisa. Aku ngaji yo karena karepku, karena rekodo yo pun nggak bisa.